Saudara-saudari terkasih, apakah saat ini Anda sedang menunda sesuatu? Mungkin menunda tugas kantor yang rumit, mungkin menunda pembicaraan dengan seseorang yang sulit, atau sekedar menunda tugas bersih-bersih rumah yang tidak sedikit. Kalau kita mau jujur, kenapa sih kita suka menunda? Jawabannya sederhana, karena di sana ada ketidaknyamanan. Kita semua, Anda dan saya, punya insting alami untuk menghindari hal yang tidak enak. Kita lebih suka lari daripada menghadapi. Dan tentu saja itu wajar. Lagi pula siapa orang waras di dunia ini yang suka cari susah? Namun di tengah kewajaran itu, Injil esok hari akan menampar logika kita. Esok hari, Injil Matius mencatat sebuah perjalanan. Tuhan Yesus berjalan meninggalkan Nazaret dan pergi menetap di Kapernaum. Saudara-saudari, mari kita bedah sedikit. Kapernaum itu bukan tempat elit. Itu bukan Yerusalem yang suci, penuh wangi dupa, dan dihuni oleh para imam berjubah sutra. Bagi orang Yahudi kala itu, Kapernaum adalah wilayah gelap. Itu adalah wilayah perbatasan, campur aduk dengan bangsa asing. Penuh dengan hiruk-pikuk, kotor, jauh dari kesalehan. Matius bahkan menyebutnya bangsa yang diam dalam kegelapan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus justru masuk ke sana? Apakah ia bisa memilih tempat yang lebih religius, yang lebih mapan, dan orang-orangnya lebih benar? Tentu saja bisa. Tapi dia justru dengan sadar memilih masuk ke sarang masalah itu. Ia sengaja masuk ke dalam yang tidak nyaman. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena sebuah prinsip. Lilin tidak ada gunanya jika dinyalakan di siang bolong. Di tempat yang sudah terang, dia hanya akan menjadi hiasan. Tetapi di tempat gelap, dia menjadi jawaban. Di tempat gelap itu, Tuhan Yesus tidak hanya hadir, tetapi juga menyerukan pertobatan, bahkan menyembuhkan banyak orang. Kehebatan, ketangguhan, dan kematangan diri Tuhan Yesus justru terbukti bukan saat ia memilih Yerusalem, duduk di bait Allah, menjadi pusat perhatian dan dikagumi banyak orang. Melainkan saat ia berani memilih Kapernaum, zona gelap yang dihindari orang. Saudara-saudari, apa pesannya bagi kita? Seringkali kita berpikir menjadi murid Yesus membuat hidup menjadi tenang, damai, smooth seperti jalan tol. Salah besar. Ketangguhan iman seorang murid tidak terlihat saat ia duduk manis bernyanyi di gereja yang ber-AC. Bukan. Kematangan kita justru terbukti saat kita, Anda dan saya, berani melangkah masuk ke dalam Kapernaum kecil kita. Apa Kapernaum Anda hari ini? Mungkin itu adalah tugas sulit yang sedang Anda tunda. Mungkin itu adalah pertemuan dengan orang menyebalkan yang sedang Anda hindari. Mungkin itu adalah kerendahan hati untuk minta maaf duluan kepada suami atau istri. Mungkin itu adalah keberanian untuk menegur rekan kerja yang berbuat curang, meski risikonya Anda dibuang. Jika kita hanya memilih yang enak-enak saja, lantas apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Semua orang pun bisa cari nyaman. Tapi ketika Anda berani menyentuh tugas yang sulit itu demi tanggung jawab, ketika Anda berani menemui orang yang menyebalkan itu demi perdamaian, disitulah Anda sedang menjadi terang. Saudara-saudari, mari memasuki kegelapan itu bersama Tuhan. Seraya mengingat bahwa cahaya kita hanya akan bersinar paling terang justru saat kita berani masuk ke tempat yang paling gelap. Jadi, hari ini, beranikah Anda melangkah ke Kapernaum Anda?